Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam Vlog Nusantara, salam petani milenial. Nah, ini kita akan sedang melakukan aktivasi untuk probiotiknya ya, atau bakterinya. Nah, ini mulasenya kita encerkan dengan air panas. Jadi di tempat kami itu wajib mulase disiram air panas. Fungsi utamanya adalah untuk mematikan patogen atau bakteri jahat yang ikut ke di mulase itu, karena mulase ini berasal dari limbah titas tebu. Makanya saya wajib menyiram air panas untuk mengantisipasi ya. Dan setelah disiram air panas ya, dia juga langsung mencair karena mulase itu dia jenisnya kental. Kemudian selanjutnya setelah dipastikan mencair, jadi setelah disiram air panas itu tunggu sekitar 10 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup lama. Kemudian kita tambahkan air biasa atau air yang dari kolam. Ambilkan pakai ini, campur saja. Jadi ini air secukupnya ya, tidak ada takaran khusus. Kalau hanya dicampurkan dari molase, karena ini kita akan aktivasi. Jadi besok itu kita akan turunkan bahannya. Jadi aktivasinya itu ya minimal 12 jam. Minimal 12 jam, 24 jam juga ya lebih bagus lagi. Jadi teman-teman, ini teman-teman lihat tambah itu. Ini teman-teman lihat mungkin RC-nya masih kecil, ya memang sengaja. Karena besok baru kita menurunkan bahannya, baru kita naikkan atau tambah kekuatan anginnya. Ya, cukup. Jadi teman-teman pastikan ya, kalau sudah benar-benar dingin, aduk dulu. Benar-benar dingin baru diturunkan bakterinya. Jangan coba-coba menurunkan bakterinya kalau masih panas. Karena kenapa ya, bakterinya bisa mati. Karena itu starternya kita itu apa? Bakteri ini adalah bahan yang berfungsi untuk mengurai kotoran yang ada dalam kolam, mengurai amoniak, sisa pakan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan molase ini adalah sumber karbon atau makanan daripada bakteri itu sendiri. Oke, selanjutnya kita turunkan atau kita timbang dulu probiotiknya ya. Jadi teman-teman, ini jenis probiotiknya kita pakai no merek. Soalnya kita memakai hemat penggunaan bahan lah. Tapi untuk pertama ini saya kasih 6 gram untuk aplikasi pertama, 6 gram. Selanjutnya itu bisa sampai ya maksimal 2 gram lah. Kalau sudah optimal vlognya 1 gram pun itu insya Allah jadi. Jadi kita tidak boros-boros amat ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau pesan nanti kita spill link Shopee-nya ya. Mau pesan secara offline juga bisa. Oke, kita timbang dulu. Karena volume airnya ini masih sekitar 9 kubik ya. Belum kita tambahkan. Masih sekitar 9 kubik, berarti 6 kali 9. Oke teman-teman, ini kita lanjut penimbangan ya untuk probiotiknya. Jadi aplikasi pertama itu kita pakai 6 gram dulu. Kenapa kita pakai 6 gram? Sebelumnya itu kita pakai 3 gram, tapi ini kita sudah campur dengan apa namanya, bakteri trifikasi. Jadi kita pakai 6 gram, masing-masing 3 gram bacillus dengan bakteri trifikasi. Terus cukup 54 gram. Tambah nih. Itu dihitung. Ya, ya ini 10. 1. Oke. Jadi ini 9 kubik ya. Ini 9 kubik, jadi kita turunkan dulu 54 gram. Di awal itu memang agak boros. Ya.
karena kita start dulu, kita start di awal untuk mengalahkan peran daripada amoniak di bawah. Jadi kita kasih 6 gram per kubiknya. Oke, 3. Nanti teman-teman kalau mau pesan silakan komen di kolom komentar ya. Jadi selanjutnya itu 4, bisa memakai takaran hemat. Maksimal 3 gram untuk aplikasi susulannya ya, maksimal 3 gram. Nanti kalau sudah optimal, vlognya kisaran 25 sampai 30 itu 1 gram saja. 1 gram sampai 2 gram, maksimal 2 gram. 4. Oke. Jadi ini 54 gram ya. Kita tidak buatkan. Oke, aduk rata. Seharusnya ini diaduk di wadah di luar, baru kita cairkan di bawah supaya lebih bagus lagi. Aduk. Jadi ini aktivasinya saat ini jam 5 sore. Untuk saat ini, besok itu kita tuang itu antar jam 8 sampai jam 9. Jam 9 pagi ya. Kasih aduk berlawanan supaya betul-betul mencair probiotiknya. Jadi ingat ya teman-teman, ini kita pakai metode kedua atau sistem terbalik. Nah, untuk metode pertama, ini kita sudah kasih turmulasinya di sini nih. Ini nih, kita pakai metode pertama ini. Kita sudah kasih turmulasi dan kapur. Mulase dan probiotik. Jadi 7 hari kemudian baru kita turunkan bibit. Tapi saya sengaja spill untuk aplikasi metode kedua supaya teman-teman gampang mengerti. Jadi teman-teman, sekali lagi yang mau pesan probiotiknya bisa langsung via offline atau online, terserah. Mau di toko Orange kah, bisa juga. Besok baru kita naikkan putaran dinamonya biar lebih kencang cara pengadukan. Jadi di bawah ini ada kurang lebih sekitar 1050 ekor ya bibit, 1050 ekor. Nah, kita anggap sudah lolos karantina. Ini hari kelima. Kalau masuk di hari kelima tetapi masih ada kematian ataupun terlihat ikan masih loyo, jangan dulu teman-teman, lanjutkan karantinanya. Kemudian obati, bisa pengobatan melalui Introflox, pengobatan dengan memberikan garam kasar, tergantung dari jenis penyakitnya, entahlah itu jamur. Oke, jadi ini sudah kita aduk ya. Selanjutnya kita berikan aerasi untuk aktivasinya. Jadi ini istilahnya aktivasi. Kenapa perlu aktivasi? Karena bubuk yang tadi ini berupa bakteri, dia juga makhluk hidup. Tarik saja yang ya. Dia juga berupa makhluk hidup, teman-teman. Nah, jadi ini perlu diaktifkan dulu. Kalau dituang langsung ke kolam bisa juga, cuman seperti yang kita jalani dari kemarin-kemarin itu hasilnya kurang maksimal lah. Lebih bagus seperti ini. Nah, jadi ini jam 5 sore ya. Besok jam 8 atau jam 9 baru kita tuang. Jadi besok penuangannya nanti kita jelaskan secara rinci.
mulai dari fungsi bahannya. Sebenarnya saya sudah jelaskan berkali-kali sih di setiap vlog saya, cuman saya lebih suka ngulang-ngulang biar teman-teman yang baru lihat videonya itu juga, atau khususnya pemula, gampang mengerti lah. Nah, jadi ini kelihatan sudah hijau ya airnya. Kelihatan sudah hijau. Karena proses fotosintesis ya, artinya proses dari matahari langsung ya. Jadi dia agak cepat hijau. Nah, dengan penambahan sumber karbon, probiotik, atau bakteri itu, kita akan geser air yang hijau ini. Kita akan geser keberadaan alga yang ada di dalam kolam. Jadi besok kita tuang, kita bikin vlognya khusus, penerapan bahannya itu kapan, waktunya kapan, setiap bahan waktunya kapan. Karena ya seperti yang saya ulang-ulangi, tepat bahan, tepat dosis, tepat ilmu, tepat waktu dan tepat ilmu, itu ya 4T. Tepat bahan, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat ilmu. Jadi jangan asal memberikan bahan, jangan sampai molase dan probiotik kebalik waktunya. Wah, itu risikonya tinggi, bisa terjadi kematian massal. Nah, jadi ini kasarnya ini karyawan kita ini yang ada di dalam sini. Karyawan kita ini yang akan kita suruh bekerja keras untuk menghajar musuh-musuh yang ada di dalam kolam. Yang musuhnya tadi itu adalah amoniak. Jadi kita bangunkan dulu, kita aktifkan, namanya aktivasi. Kita bangunkan, setelah bangun dia akan mendapatkan makanannya. Apa tadi itu? Ya molase. Nah, sumber karbon. Jadi dia akan berkembang biak dulu di ember sini ya. Nah, pada saat langsung disuruh bekerja, sudah banyak teman-temannya, sudah banyak pasukannya. Nah, ya bahasa petaninya seperti itulah. Untuk menjelaskan secara kimiawi ya, saya tidak terlalu paham juga dengan kimiawi. Saya lebih suka menjelaskan bahasa petani, biar gampang dia mengerti. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Mohon bantu channelnya berkembang, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih yang sudah mendukung channelnya dan sudah mengikuti setiap video-video saya. Salam Biovlog Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.